Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi di mata pelajaran Desain Multimedia Interaktif untuk kelas 12 Multimedia. Ya. Di sini udah tampil di depan kalian what is Adobe XD. Adobe XD adalah sebuah software untuk membuat aplikasi atau software lagi dalam bentuk interaktif ya, dalam bentuk yang bisa berinteraksi menggunakan link dan sebagainya. Jadi Adobe XD ini bukan aplikasi lama dan juga bukan aplikasi baru juga dia. Jadi setiap dia terus memperbarui aplikasinya ya. Jadi dia terus menyesuaikan dengan kondisi yang sekarang. Dan mungkin usernya banyak ya untuk pencipta atau pembuat aplikasi di Google Play di Google Play atau Play Store ya. Jadi Adobe XD ini sebenarnya idenya itu sama dengan PowerPoint ya. Kalau PowerPoint kan cuma berinteraksi kepada kalian, ya kan? Kalian pencet kanan, slide-nya belok ke kanan. Kalian pencet lagi, slide-nya ke next slide. Terus begitu selanjutnya. Untuk yang PowerPoint yang sangat sederhana. Dan sekarang saya akan menunjukkan pada kalian PowerPoint yang menggunakan namanya itu hyperlink ya. PowerPoint yang menggunakan hyperlink ya, ini memang produk lama dan juga di sini di Microsoft Office saya belum diperbarui. Jadi kita langsung lihat penampakannya seperti apa untuk hyperlink di Photoshop ya. Di Photoshop ya, di PowerPoint. Jadi PowerPoint itu sebenarnya juga bisa dijadikan apps atau aplikasi di Play Store untuk handphone atau untuk tablet dan lain-lain. Sebenarnya juga bisa dari PowerPoint, tapi nantinya kita akan mengulas tentang Adobe XD karena ini yang paling ramah atau paling mudah untuk dipelajari. Terlebih kalau kalian sudah paham Photoshop, ini termasuk 11-12 sama Photoshop dalam proses editingnya. Photoshop, AI sama, hampir sama, ada semua di sini. Bahasanya sama semua. Oke, saya ambil ya. Contohnya saya ambil di sini dulu, sebentar saya pilih. Nah, oke, jadi ini merupakan bentuk hyperlink sederhana dari PowerPoint ya. Jadi PowerPoint itu mungkin ada yang udah tahu, tapi untuk saya perjelas lagi ya, supaya nanti penyambung untuk materi berikutnya. Kita mulai di sini. Oke, kita kursornya. Nah, ini ada kursornya. Di sini kan presentasinya seperti ini. Kalau biasanya kan kalian kanan kiri atau next. Nah, ini kita bisa pilih. Kita klik di sini ya, mulai. Tuh. Terus ini merupakan tampilan home. Tampilan awal ya. Kita bisa kembali ke home dengan mengklik sini. Ya, tunggu kursornya berubah. Nah, kalau ini berarti udah bisa diklik kalau kayak gini. Tuh. Kalau tandanya seperti ini berarti ini ada link atau kita menggunakan fitur hyperlink. Nah, kita klik di sini multimedia. Maka akan berubah ke tampilan multimedia. Terus kalau kita klik perkantoran akan berubah ke perkantoran. Kita klik marketing, maka akan berubah ke marketing. Otomotif, maka akan berubah ke otomotif. Seperti ini ya. Idenya adalah kita mengarahkan slide satu ke slide lain seperti ini. Nah, sebenarnya slide ini sama semua, tapi ada warna yang berbeda untuk memunculkan efek interaktifnya ya. Nih, misalkan kita klik multimedia,
blok ini saya rubah menjadi oranye di slide berikutnya. Kalau marketing, blok ini menjadi oranye. Seperti itu ya, itu untuk ide dasarnya daripada multimedia interaktif ya. Ya ini kalau kalian kembangkan, saya percaya atau Poi percaya bakal lebih epic lagi kalau misalkan kalian punya waktu untuk mengembangkan ini. Dan mungkin kalau misalkan kalian tekuni juga bisa menjadi sesuatu untuk kalian ya. Saya ambil contoh lainnya lagi. Tunggu sebentar. Ini kalau kita balik ke home, dia akan balik lagi ke logo SMK Purnama. Nah, sekarang kita beralih ke sampel hyperlink yang agak sedikit rumit ya. Jadi di sini kita bisa menginsert video, bisa menginsert suara. Tapi kalau di sini khusus saya menginsert suara karena waktu itu pada saat saya buat ini di lab kalau nggak salah. Jadi pada saat praktek saya langsung buat ini terus jadi untuk mempersingkat waktu dan supaya nggak berat dan meminimalisir kegagalan, saya nggak masukkan video di sini. Jadi saya ambil untuk membuat CV atau kurikulum vitae untuk melamar kerja ya. Ini versi jadulnya ya, waktu udah lama juga saya buatnya. Jadi versi jadul seperti ini. Nah kalau misalkan kalian membuat CV seperti ini, kalian aplikasikan ke dalam handphone, kalian bisa kirim ke HRD lewat email. Terus HRD tinggal klik-klik aja. Jadi merupakan nilai plus atau nilai lebih. Ya. Kalau berinteraksi, kalau misalkan HRD suruh baca lembar per lembar atau next slide per slide itu agak membosankan. Tapi kalau seperti ini HRD bakal interesting atau tertarik pada kalian. Atau rekrutmen ya, atau rekan kerja kalian, atau rekan bisnis kalian. Seperti itu. Nah, saya mulai ya. Ini versi sederhananya. Yang saya buat dulu. Nih, kita mulai. Oke, di sini ada pesan double click. Oke. Tuh. Ya. Tadi kalau kalian lihat itu seperti keklik, seperti ada animasi dia menyala. Saya ulang lagi ya. Nih. Ini sebenarnya merupakan slide per slide. Tapi karena menggunakan hyperlink dengan proses pemrograman sederhana yang cepat, dia jadi kelihatan seperti ada efek menyala atau seperti ditekan ya. Tuh. Oke. Kita di sini ada beberapa pilihan. Dan ini seharusnya ada video atau klip. Di sini ada video testimoni juga, ada data diri. Terus kita pilih data diri dulu ya. Data diri. Nah, ini ada saya masukkan musik. Nah, ini ada tombol kembali ya, dia akan kembali. Seharusnya ada tombol home tapi saya waktu itu lupa menginput tombol home. Tempat tanggal lahir kalau kita klik dia akan keluar. Nah, tuh seperti itu. Terus alamat kalau kita klik dia akan keluar. Tuh, ini hanya menggunakan PowerPoint ya. Kalian bisa akses dimanapun. Tuh, kembali. Dia akan kembali ke menu sebelumnya. Kemudian karya. Nah, di sini tuh ada karya sketsa, tugas kampus, kerajinan tangan, mural, selainnya terus ada tombol back. Ya, jadi kalau kita klik di sini sketsa, maka akan keluar sketsa-sketsa yang karya-karya yang pernah saya buat. Oh. Gitu ya. Nah, seperti itu. Terus kemudian ada mural berikutnya. Tuh, balik lagi ke karya atau sebelumnya. Handicraft. Kerajinan tangan tadi ya, kerajinan tangan handicraft. Udah, kalau kita mau back kita tinggal back. Ah, udah. Seperti ini ya tampilannya. Jadi interaksi itu akan menarik minat dari
audiens ya, atau target kita, target yang ingin kita sampaikan informasi. Oke, seperti itu dulu contohnya. Nanti kurang lebihnya sama. Kalau misalkan mengerjakan di PowerPoint itu banyak banget linknya ya. Linknya banyak banget. Tuh, jadi slide-nya banyak. Sebenarnya itu banyak slide, cuman saya link kan atau sambung-sambungkan, jadi kelihatannya cuma sedikit. Padahal itu merupakan susunan dari banyak slide yang diprogram dengan program sederhana. Oke. Nah, itu tadi contoh-contoh yang saya perlihatkan pada kalian merupakan masih dalam bentuk sederhana. Tapi di sini, pembuatannya rumit ya. Kalau tadi di PowerPoint agak rumit menurut saya. Tapi kalau di Adobe XD ini, menurut saya ini sepertinya sangat mudah, apalagi kalian udah memahami Photoshop dan Adobe Illustrator. Mudah banget. Dan bahasa editingnya juga sama seperti Adobe Photoshop dan Adobe Illustrator. Jadi untuk depannya kita akan pelajari tentang Adobe XD, dan di sini mudah-mudahan kita udah bisa praktek langsung ya, karena keadaan sepertinya sudah mulai membaik, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan juga berdampak baik kepada kalian agar semakin semangat belajarnya, semakin banyak nilai-nilai positif yang kalian dapatkan. Nah, itu saja materi untuk kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Sampai berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.